untuk yang kemarin di YouTube itu sebenarnya kita masuk ke perhitungan huruf takribi yang ini ya, sama huruf haki. Nah, jadi cuma dua saja. Nah, intinya dalam dua perhitungan ini, step perhitungan ini, intinya adalah mengetahui kapan matahari terbenam, sekaligus mengetahui posisi dari matahari itu di mana. Nah, caranya ini pertama kita menghitung huruf takribi dulu. Huruf takribi itu matahari terbenam perkiraan, masih perkiraan. Nah, karena perkiraan, maka jam yang dipakai hanya jam perkiraan saja. Itu jam 18, yang mana jam 18.00 itu biasanya matahari sudah terbenam, biasanya. Meskipun itu tidak tepat pas jam 18. Makanya ini namanya perkiraan, takribi. Nah, tanggalnya kita pakai sesuai dengan tanggal terjadinya ijtima, yaitu 12 April 2021. Jadi ini 18 itu pasti karena takribi, tanggalnya tanggal ijtima. Lalu kita isi semuanya ini, lintang 4 kita isikan di sini, kita simpan di huruf A, itu modelnya sama seperti kemarin. Terus selanjutnya, oh iya saya belum buka itunya ya, belum buka epimerisnya ya, saya buka dulu deh, biar kalian tahu enggak. Epimeris tanggal April 12, proses, oke. Nah selanjutnya, ini ya, lihat kan. Nah selanjutnya ini berarti yang ini ya, declination matahari, M ya, M itu maksudnya matahari, ini diambilkan jam 18 WIB. WD itu waktu daerah, kalau di Pekalongan berarti maksud WD adalah WIB, waktu Indonesia Barat. Nah, waktu Indonesia Barat itu kan time zone-nya adalah 7. Maka untuk dari WIB menuju ke GMT itu harus dikurangi 7. Jadi jam 18 WIB itu sama dengan jam 11 GMT. 18 kurangi 7 sama dengan 11. Kenapa kok harus dikonversi dulu Pak ke GMT? Karena di epimeris ini datanya itu bukan data WIB, tapi data London, data Greenwich. Ini jamnya jam Greenwich, jam Universal Time di London. Jadi ini enggak jam WIB, jadi jangan sampai kalian terkecoh. Data ini itu jamnya itu bukan jam WIB tapi jam UT atau GMT. Makanya harus dikonversi dulu. 18 dikurangi 7 jam 11. Maka kita ambil data jam 11. Declination ini ya. Coba lihat kursor saya. Apparent declination hari data matahari, maka jam 11 ini akan jatuh datanya datanya berapa? 8 derajat 514. Nah, ini sama. Jadi ngambil datanya seperti itu. Semi diameter juga sama, ini semi diameter M ya, matahari. Nah, ini berarti 15 menit 57,22 detik. Ini menit ya, karena ada petik 1. Nah, ini sama. Jadi kalau menit jangan sampai kalian terkecoh. Jangan sampai kalian terkecoh itu derajat. Jadi ini menit, maka harus dikasih 0 derajat dulu. 0 derajat 15 menit 57,22. Semi diameter itu adalah jari-jari matahari. Dalam konteks ini data matahari, jadi jarinya matahari. Nah, ini tinggi matahari kita hitung sesuai dengan rumus. Ini saya tekankan kembali biar kalian bingung. Ini adalah minus atau negatif. Kalau yang ini adalah kurang. Jadi jangan sampai kebalik-balik. Jangan sampai kamu minus itu kurang, kurang itu minus. Meskipun konsepnya sama, tapi kadang-kadang kalau diketik di kalkulator itu bisa ngakibatin error, syntax error. Jadi ini minus, ini, nah, ini adalah akar. Nah, ini di apa namanya? Dimasukkan semuanya saja, dihitung sesuai dengan prosedur rumus formulanya, nanti disimpan di huruf-huruf yang sudah ada. Nanti kalau dari sampai sini itu ada simpanannya ini, maka kalau nggak ada simpanan nggak usah disimpan. Artinya langsung sama dengan, tidak harus shift RCL hurufnya apa tidak, tapi langsung sama dengan, nggak usah di. Nah, ini ada tulisan akos. Akos itu maksudnya adalah shift. Kalau ada akos, asin, atan itu harus pakai shift. Akos berarti shift kos, asin berarti shift sin, atan adalah shiftan. Jadi seperti itu.
Nah, ini di sini ada tulisan rumus n kurangi angka sebelum koma. Ini maksudnya apa? Jadi di sini datanya namanya adalah menit, detik, huruf takribi. Jadi fungsinya di dalam kolom ini, di baris ini, kita hanya mengambil menit dan detiknya lebih. Nah, ini saja. Maka ENS ini maksudnya adalah data yang barusan kamu hitung, data yang atasnya pas, dikurangi dengan angka sebelum koma, yaitu angka sebelum koma di sini maksudnya adalah 17. Karena ini kalau didesimalkan, itu nanti 17 sekian. Maka angka sebelum koma itu maksudnya adalah 17 ini. Maka akan mendapatkan menit dan detiknya saja. Derajatnya pasti 0. 0 derajat 41, 41,71. Jadi ini maksudnya seperti itu. Ingin menyimpan menit dan detiknya saja di huruf M. Jadi kalau menyimpan nanti langsung disimpan di M. Jangan sampai kalian pakai dengan. Jangan sampai kalian pakai sama dengan. Jadi kalau menyimpan ada simpanan seperti ini, biasakan kalian langsung simpan. Tidak perlu kalian sama dengan. Jadi contoh ya, contoh kayak ini nih, disimpan di F ya. Kalian ketik saja dulu semuanya ini. Nah, nanti langsung simpan shift RCLF. Jangan sama dengan dulu. Tapi langsung simpan saja di shift RCLF. Kalau sudah pasti rumus kalian sudah benar nih, langsung simpan shift RCLF. Dan sampai sama dengan, karena nanti kasusnya seperti ini sama dengan dulu baru disimpan di M, nanti hasilnya akan beda karena di sini pakai ENS itu artinya adalah perhitungan yang baru kamu hitung. Kalau kamu sama dengan dulu, berarti perhitungan yang barusan kamu hitung ya perhitungan itu. Terus kamu simpen, berarti perhitungan barusan kamu hitung itu yang dikurangi angka sebelum koma. Jadi intinya kalau kamu di sini ada variabel, langsung simpen saja. Jangan pakai sama dengan. Guys, teorinya seperti itu. Terus kalau di sini setelah huruf hakiki itu kita ambil jamnya dari huruf takribi. Kalau tadi takribi kan pasti jam 18 D atau IB. Kalau takribi, kalau hakiki, huruf hakiki, hurufnya jamnya itu diambil dari huruf takribi. Jam berapa? Jam 17.41.4171. Ini dari mana? Dari sini huruf takribi. Nanti kan jam huruf takribinya, bukan jam 18.00 ya. Jadi beda ya pengambilannya. Kalau takribi, huruf takribi kita pakainya 18.00 nih. Tapi kalau huruf hakiki kita hurufnya untuk pukulnya kita ambil data 17.41.171. Itu sesuai dengan hasil huruf takribi. Jadi nyambung modelnya. Diganti datanya. Ya. Ganti datanya. Nah, ini tanggal jam 17.41.4171 itu sama dengan jam GMT-nya itu 10.41. Cuma dikurangi 7 saja. Jam 17 kurangi 7 kan 10.41. Nah, sekarang kita ambil data di epimeris. Lihat di sini epimeris. Di jam epimeris ini kan jamnya tepat 00 ya, artinya jam 000, jam 1:00, jam 2:00. Jadi tepat sesuai dengan jam 00. Tapi tidak ada yang lebih. Contoh kayak jam 1 lebih 15 itu enggak ada datanya di sini. Di sini jam 1 ya maksudnya jam 1 lebih 00 pas, jam 1 pas, jam 2 pas, jam 3 pas, enggak ada lebihnya. Nah, sedangkan kita itu kepengen cari data jam 10.41, 41,71. Itu ada lebihnya. Terus gimana caranya, Pak? Cara mencari data di sini. Caranya adalah kalian ambil dua data. Ambil dua data. Jadi jam 10.41 itu di antara jam berapa sama jam berapa di sini? Ayo, coba. Jam 10.41 itu berarti jam berapa dan jam berapa? Di antara jam berapa dan jam berapa? Halo teman-teman. Coba jam 10.41, jam 10:41 itu kalau di sini datanya itu di antara jam berapa sama jam berapa?
Ini loh jamnya aja. 10 dan 11, Pak. 9 sama 10, Ya, Pak. jam 10 dan jam 11. Ini loh, jam 10.41 GMT Oh. itu pasti di antara jam 10 dan jam 11. Maka kita ambil dua data ini. Nah, di sini datanya kita masukkan. Ini kan hasilnya titik ini ya. Ini hasilnya titik-titik. Jadi ini saya isi data pertama itu jam 10, data kedua jam 11. Ini saya isikan semua. Ini bawah juga sama. Di equation of test, diameter matahari, deklinasi matahari, semuanya pakai jam 10 dan jam 11. Kenapa kok Pak jam 10 dan jam 11? Karena kita ingin mencari jam 10.41. Dan jam 10.41 itu di antara jam 10 dan jam 11. Maka kita ambil dua data ini. Paham ya itu? Paham? Oke, paham. Coba dijawab, paham nggak ini? Paham, Pak. Oke, paham. Nah, setelah itu kita masukkan saja datanya. Datanya ini jam 10 dan jam 11, deklinasi matahari. Jam 10, jam 11, ini ya, 8.59, 8.514. Ini sama. Nah, semi diameter juga sama. 15.5723, 15.5722 ini. Jadi ini mengambil data saja berdasarkan data yang ini. Kalau ini di antara dua data, berarti nanti kita ambil dua data. Data apa saja? Berarti kalau jam 10.41 berarti data jam 10 dan jam 11. Nah, sekarang ini dihitung semua sampai ke bawah, sampai ke sini. Jadi sampai kita bisa mengetahui umur hilal. Itu teman-teman. Nah, ini saya kasih tahu sedikit. Ini interpolasi itu rumusnya sama. Rumusnya sama. Namun kalian harus tahu data 2 kurangi data pertama itu maksudnya data kedua itu data yang ini. Berarti ini ya. Data pertama itu data yang ini. Berarti hanya ini. Jadi seperti itu. Ini kalau data kedua berarti data keduanya yang ini. Jadi ini semi diameter kan? Berarti semi diameter data kedua yang ini. Semi diameter data pertama itu yang ini. Jadi meskipun ini rumusnya sama, tapi ini maksudnya data kedua itu data yang barusan di atasnya pas ya. Bukan data kedua berarti data yang ini, bukan. Jadi data kedua itu ya langsung data yang ini, kamu yang pas di atas ini. Data pertama itu data yang di sini. Jadi bukan data yang sebelumnya. Jadi ini untuk menghitung ini kita butuh dua data ini. Untuk menghitung ini kita butuh dua data ini. Gitu. Modelnya beruntun ya. Contoh kayak ini untuk menghitung ini kan rumusnya sama nih. Kita butuh dua data ini. Oke. Selebihnya seperti itu untuk ya di YouTube sampai kalian hitung di sini. Nanti di sini ada keterangan kalau ini adalah positif maka dia ke utara. Jadi ini karena nggak ada negatifnya berarti dia positif, dia dari barat ke utara. Karena dia negatif, dia dari barat ke selatan. Karena ini positif tetap dari barat ke utara. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke selanjutnya ada yang bertanya? Pak, tanya Pak. Oh, silakan. Tanya. Tadi agak kurang paham tadi kan data yang dicari pukul 10.41 Pak. 40.41. 10.41 nah di di waktu jamnya itu kan antara jam 10 dan jam 11 kan 10.3 sama 10.45 Pak. Lah, kok bisa itu Pak? Bukannya tadi diambil yang di antaranya 2 jam yang apa? Yang di antara jam 10 sampai jam 10.41 itu. Sedangkan di jam yang 9 kan 10.40. Kenapa ambilnya jam 10 sama jam 11? Gimana sih maksudnya? Ini kan jamnya jam 10.41. Sekarang saya tanya, Iya. 10.41, 41,71 itu di antara jam apa dan data apa dan apa? Data jam berapa, jam berapa? Nah, ini
Ini di data jam 10 kan 10.43 di data jam 10.43. Mana sih ini kamu? bukan sih Pak? Yang depan, Iya kolom depan. ini. Nah, ini Enggak lah. Jam 11-nya 10.45. 10.45 itu yang mana? Dan ini depan ini bukan Pak? Yang kolom tadi. Kolom yang mana sih Pak? Ini loh ini. Ini jam. Ya. Ini beda lagi kolomnya, beda lagi. Ini kolomnya Oh, beda lagi. Ini kan ada nama-namanya sendiri, datanya apa, datanya. Ini yang jam itu khusus ini. Jadi ini jam itu tepat pas jam 1, tepat pas jam 2. oh, Kita nggak bisa cari jam 10.41. Nah, caranya gimana? Supaya bisa cari di 10 jam 4, 10 lebih 41 detik. Caranya adalah kalian ambil dua data yang ada di sini. Jam 10 lebih 41 itu di antara jam 10 tepat dan jam 11 tepat, ya enggak? iya. Nah, maka kita ambilnya jam 10 dan jam 11, bukan jam lainnya. Berarti belum sampai ke sampingnya itu Pak. Belum. Ini Oh, sebenarnya datanya sudah kita pakai ini untuk menghitung ijtima. Dulu kan kita mengambilnya ecliptic longitude. Nah, ini udah kepakai ini. Ini berarti kolomnya sudah lain, Mas. Ini untuk jam dan untuk longitude matahari, ini untuk latitude matahari. Jadi beda-beda. Ini jamnya saja yang kita lihat. oh Paham ya? iya Pak. Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Ada yang lainnya? Silakan. Belum saya masuk ke selanjutnya. Fix ya. Oke, kalau begitu kita langsung menuju ke selanjutnya. Langsung menuju ke hitungan selanjutnya. Oke. Selanjutnya kita langsung menuju ke data hilal. Jadi ini yang paling inti malah yang terakhir ini, karena kita mengetahui posisi hilal itu di mana. Nah, kalau posisi hilal ini kita ambil huruf hakiki. Jadi tadi kalau kita, untuk mengetahui huruf hakiki kita mengambil huruf takribi. Untuk mengetahui huruf takribi kita mengambil jamnya jam 18. Sedangkan kalau sekarang untuk mengambil data hilal ya, kita ngambilnya jamnya itu jam huruf hakiki. Artinya kita ngambil nanti jamnya 17.41.42. Ini sesuai dengan huruf hakiki. Nah ini ya, ini huruf hakiki. Tapi kan kalau yang takribi 17.41.41, kalau yang ini 17.41.42 itu yang hakiki. Jadi nyambung. Jadi jangan sampai kalian salah pukul ya, salah waktu ya. Kalau data hilal kita pakainya huruf hakiki. Maka kita ambilnya huruf hakiki ini. Itu sama dengan jam berapa? Kalau GMT-nya jam 10, 41, 42,15. Nah, di sini kita bisa gunakan logika yang sama. Jam 10, 41, 42 itu kan di antara jam 10 dan jam 11. Ya kan? Maka nanti mengambil epimerisnya, data epimeris, kita ambil dua data itu, jam 10 dan jam 11. Makanya ini saya isikan jam 10 dan jam 11 semua. Kalau ada tulis ambil data ephemeris, saya kasih isian di sini jam 10 dan jam 11. Karena tadi alasannya kenapa? Ya karena kita mengambil ingin mencari data jam 10.41.42, sedangkan di dalam ephemeris nggak ada jam itu, maka kita ambil dua data. Di antaranya di mana? Ternyata jam 10 dan jam 11 itu yang kita ambil. Karena jam 10.41 itu di antara dua data ini, jam 10 dan jam 11. Oke, langsung masuk. Kita ambil dulu data epimerisnya. Untuk ini dan selanjutnya kita hitung terakhiran dulu. Kita ambil data dulu, baru kita hitung. Jadi semuanya ini biar tuntas ngambil data epimeris baru kita hitung. Oke, pertama deklinasi bulan. Nah, kita ambil data deklinasi bulan. Deklinasi bulan jam 10 dan jam 11. Ini ya, saya paskan ya. Ini jam 10, jam 11, ini detik bulan. Deklinasi bulan yang parent declination bulan. Kita masukkan datanya. Yuk coba. Saya dibantu coba. Berapa itu datanya? 6 derajat. 1 menit. Ada yang bersuara. Biar nggak ngantuk. Yuk, 6 derajat. Yang untuk data yang 11, jam 11. 53 menit.
53 menit. 53 menit 36. 36 detik. Nah, sekarang data semi diameter ini kita loncat saja dulu, kita hitung terakhir-terakhiran aja. Yang penting kita dapatkan datanya dulu. Sekarang semi diameter ini. Semi diameter apa ini? B ya, bulan ya. Nah, oke, berapa itu untuk jam 10 semi diameternya? 14 Itu 14 itu menit ya. derajat. Karena di Oh iya. situ 14 petik ya. Berarti menit, berarti kita 0 derajat kan dulu. 0 derajat, 14 menit. 0 derajat 14 menit, 14 menit. 46, 46,95 45. 46,95. Selanjutnya yang bawah 0 derajat, 0 derajat 14 menit 14 menit, 46,80 0,80. Oke. Nah, sekarang kita ngambil apparent rate ascension bulan. Jam 10. Berarti ini apparent rate ascension bulan. Coba berapa itu nilainya? 25 derajat, 35 menit 25 09 derajat, 35 menit, 09 9. Oke. Yang bawahnya 26 derajat, 26 derajat 02 menit 02 menit, 32 detik. 32. Ini ada yang masuk. Oke, selanjutnya horizon paralak itu berarti yang di bulan ya, karena di matahari, data matahari nggak ada horizon paralak. Jadi khusus di bulan kalau horizon paralak. Itu 10 11 ya. Ya. Horizon paralak coba berapa itu? 0 derajat 54 menit 54 menit 15. Bawahnya sama ya, persis ya. sama Pak. Oke. Selanjutnya apalagi apparent rate ascension matahari. Kalau tadi kan apparent rate ascension bulan, matahari berarti yang di atas. Ini jam 10 dan jam 11. Ini berarti ya. Berapa itu? 21 0 00 48 48 48. Yang bawahnya 21 03 03 06 06 Oke. 03 06. Seperti itu. Nah, ini di bawahnya sudah nggak ada lagi, berarti kita sudah tuntas untuk mengambil data epimeris. Baru kita akan hitung untuk perhitungan interpolasi. Jadi ini ada istilah interpolasi, yaitu data ini. Interpolasi itu rumus untuk mengambil data yang tidak ada di epimeris. Jadi kita kan ingin mengambil data jam 10.41, sedangkan di epimeris nggak ada data itu. Maka perlu menggunakan rumus ini untuk bisa memunculkan data pas jam 10.41 ini. 10.41 lebih 42,15. Ini kan data jam 10 pas. Ini data jam 11 pas. Nah, biar muncul data jam 10.41 lebih 42,15, kita butuh rumus interpolasi. Gitu. Oke, langsung saja kita praktekkan untuk menghitungnya. Ya, buka dulu. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Di sini di dalam rumus interpolasi itu ada huruf M, ya kan? M ini maksudnya adalah ini. Jadi M ini kalau kalian cari formula, cari apa sih itu, apa sih F itu, kamu cari saja di bagian sini yang paling dekat. Contoh nih ya, kalau M ini kamu cari di atasnya, oh yang paling dekat adalah M ini, berarti yang dimaksud M adalah yang ini. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan sampai kalian cari yang jauh. Contoh di sini ya, di sini contoh di sini. Di sini ada rumus M. Kamu cari di atasnya, kalau ada yang lebih dekat M, berarti yang dimaksud M adalah itu, bukan M yang atasnya lagi. Paham? M yang ini bukan. Jadi ini sudah saya format seperti itu. Jadi cari huruf yang paling dekat, itu yang dimaksud dari perhitungan itu. Contoh kalau cari M-nya kamu di dalam rumus M ini, maksudnya M itu adalah M yang ini, bukan M yang di atasnya lagi, bukan. Jadi cari yang terdekat. Nah, contoh kalau yang ini,
M, interpolasi M ini, huruf M itu maksudnya apa? Kamu cari di atas, yang paling dekat huruf M adalah ini, nilai ini. Jadi kita simpan dulu nilai ini supaya kita nggak capek-capek nulis lagi, nulis manual di rumus ini. Jadi kita simpan dulu 0 derajat di huruf M ya. 0 derajat, berapa ini? M-nya, ini ya. 41 menit, 42,15. Ini kita simpan di huruf M, Shift, RCL, M. Kenapa Pak kok harus disimpan di M? Biar kalian nggak repot-repot untuk ngetik manual. Kalian bisa ngetik manual M ini dengan angka ini bisa. Tapi nanti kan kita repot. Ini kan banyak ini. Kita nggak cuma satu kali saja kalian menggunakan M, tapi banyak ini. Maka biar simple, nggak usah panjang ngetiknya, kita simpan dulu saja huruf nilai M-nya ini ke huruf M. Itu. Langsung saja kita praktekkan ke perhitungan pertama. Ini rumusnya adalah kurung buka data kedua. Data kedua itu data ini ya. Berarti yang ini ya. Coba sebutkan 6 derajat, 53 menit, 36 detik. Dikurangi data pertama. Data pertamanya berarti yang atasnya lagi. 6 derajat, 6 berapa? derajat 41 menit, 8 8 detik. menit. Detik ya. Dikurung tutup dikali huruf M, berarti alfa M. Jadi tinggal kalian pakai alfa M saja kalau sudah kesimpan ya. Tapi kalau belum kesimpan, kalian tulis manual nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak mau nyimpan Pak, ya udah ketik manual nggak masalah, tapi ya agak panjang. Ditambah data pertama, berarti 6 derajat 8 detik. Kita simpan langsung. Karena di sini ada simpanan ke huruf B, kita simpan langsung saja. Shift RCL B. Derajatkan. Ini kita nemu datanya. Datanya berapa itu? 6 derajat 97,87. Jadi ini data ini itu untuk data pukul 10.41, 42.15 gitu. Data ini itu untuk data jam 10.41, 2.15 gitu. Nah, ciri-cirinya kalau sudah benar datanya, kalau kalian pengen tahu ini sudah benar nggak, apakah ini mungkin ini datanya kira-kira sudah benar nggak? Caranya adalah kamu lihat data ini itu pasti di antara dua data ini. Data 649 itu pasti di antara data 641 dan 653, ya kan? Ya. Nah, ini berarti sudah ada kemungkinan bahwa ini sudah benar. Karena datanya di antara dua data tadi. Karena tadi kan jam 10.41 itu di antara jam 10 dan jam 11. Maka datanya juga sama. Data 649 ini pasti akan di antara data 641 dan data 653. Logikanya seperti itu. Jadi pas jamnya di antara dua jam, datanya juga di antara dua data. Itu. Kalau sudah seperti ini berarti ini sudah benar. Biasanya seperti itu. Ini sudah kesimpan di huruf B ya, karena tadi langsung saya simpan. Selanjutnya yang bawah. Kurung buka data kedua, berarti 0 derajat, 14 menit, 46,80 ya. 80 dulu dong. Yang data kedua dong. Dikurangi 0 derajat 14 46,95. Nah, dikurung tutup dikali alfa M ya. Ditambah data pertama 0 derajat 14 46,95. Oke. Kita simpan langsung Shift RCL huruf apa itu? E ya. E. Shift RCL E. Diderajatkan. Kamu lihat datanya di antara dua data enggak itu? Ya kan, di antara dua data kan 85 itu kan di antara 80 dan 95. Maka ini sudah benar. Terus selanjutnya.
belum pernah. Tolong buka data kedua 26 2 02 derajat. Bisa 32. kalian langsung 02 juga boleh, 32 ya, sorry. Iya. 32 dikurangi data pertama 25 25 derajat 35 35 09. 9 boleh. Kalau 09 juga boleh. Dikurung tutup dikali alpha M ditambah data pertama 25 35 9. 9. Oke. Titik. Data pertamanya 25 35 9. Save RCL. Oke. Datanya benar ya. Di antara dua data kali 4 10,91. Saya cek dulu yang kelas-kelas sebelumnya. Nanti kalau kalian cek ini datanya harus sama F ya. Jadi ini sama, B-nya sama ya. B-nya sama. Oh, B-nya ada sedikit perbedaan ya. Ini 87, ini 89. Bagaimana nih Pak, kok bisa beda? Tunggu saya cek dulu. Oh iya. Ini beda karena M-nya saya salah ini sayang. Salah ini saya. M-nya ini ternyata saya nyimpennya salah, makanya hasilnya beda. Ini kan M-nya harusnya ini ya. Titik 15 ini malah saya simpan titik 05, makanya salah ini. Saya ganti dulu deh, biar cepat. Oke, maaf ya, ini ada kesalahan dari saya sendiri. Nah, ini kalau nggak teliti itu resikonya seperti ini. Nggak teliti lagi saya. 42-nya 2 itu, Pak. Sorry. Nah gini ya. Udah benar ya sekarang? Ya. Jadi ini samakan saja ini. Samakan saja dengan data yang ini. Ini saya yang salah. Ini 87 ya. Ini tetap ini 4 ya. Ini malah yang ini yang salah ya. Ini 46 harusnya. Kalau yang ini yang F sama ya. 1095. Loh, tadi itu yang ini 89 ya. Coba kita hitung ulang deh. Kita hitung ulang biar clear. Ini langsung percepat ya. 6 derajat 53 36. Ini kita ngitung yang deklinasi dulu ya. Kayak dibantu ya. Yang salah ini. 41 derajat 8 dikurung tutup dikali alpha M ditambah 6 41 8 shift RCLB. Nah, ini sorry, ini 89. 89 terus yang semi diameter bulan. Coba saya reply di atas semi diameter bulan. Semi diameter bulan kita hitung ulang. 0 derajat 14 berapa itu? 48 4,80 dikurangi 0 derajat 14 46,95 ya. Kurung tutup dikali alpha M ditambah
0 derajat 14 46 9 5. Simpan di huruf E. Oke, sama ya. Ini sudah sama. Sekarang yang ini F. F kita lihat kurung buka 26 2 32 dikurangi 25. Ayo coba dibantu saya. 35 data pertama ini ya. 9 dikurung tutup dikali M ditambah apa itu? Data pertama 25 35 35 9 9. Ini dimasukkan di huruf apa? F ya. F. Sama enggak? Udah, ini sudah sama benar ya. Sekarang Sama, kita Pak. lanjut untuk horizon paralak. Nah, kalau datanya sama seperti ini, maka ini pasti datanya akan sama. Kalian nggak usah menghitung, kupas saja. Jadi, nggak usah ngitung, tapi kalian cukup masukkan angka 0 derajat 454 15. Ini langsung dimasukkan saja di huruf apa itu? Shift RTL Y ya. Y. Jadi nggak usah dihitung. Karena kalau kamu hitung pun nanti hasilnya akan sama. Datanya akan sama. Nah gitu. Selanjutnya ini, yang bawahnya ini yang terakhir. Kita, ya. Kurung buka, ayo bantu. 21, 21 3, 3 6, 6 kurangi 21, 3 0 0 48. 0 48, 48 kurung tutup dikali alfa M, M. ditambah ditambah 21, data 21 0 0, 48 48. Kurung tutup nggak ada simpanan ya di sini. Maka kalau nggak ada simpan sama dengan saja langsung. Berapa itu? 21, 21, 2 2 23, 3,9 2. 90. Oke, ini sama ya, sama yang tadi. Oke. Oke. Ini sudah, kita langsung lanjut ke perhitungan selanjutnya. Gimana sih yang tadi itu kok nggak ada? Coba ini. 21, 2, sama ya? Sama ya ini ya? Sama. Oke, kalau sama. Selanjutnya kita langsung menuju ke perhitungan selanjutnya. Di sini ada rumus N kurangi F kurang tambah X. Nah ini, X-nya ini belum kita simpan loh. X-nya itu belum kita simpan. Karena X-nya itu yang ini sebenarnya. Tapi kita ketik manual saja. Mari kita ketik manual saja. Jadi N-nya ini maksudnya adalah nilai yang barusan kamu hitung. Itu di mood Mas Hafid. Ada yang jahit ya itu atau apa? Nah ini ends itu ini ya yang barusan kamu hitung. Jadi kalau di kalkulator saya, kalau saya reply di atas tuh yang barusan saya hitung itu 212. Berarti ini kita bisa pakai ends. Kita asingkan dapat bisa pakai ends. Tapi kalau di kalkulator kamu enggak, yang kamu hitung terakhir enggak nilai itu, berarti jangan pakai ends, tapi ketik saja manual gitu. Bahayanya pakai ends itu seperti itu maksudnya. Ini dikurangi F-nya sudah saya simpan ini, alpha F berarti ditambah X-nya belum saya simpan, maka kita pakai manual saja ngetiknya ini. 89 derajat, berapa itu? 55 menit, 2,11. Langsung kita simpan di huruf apa ini? M. Shift RCL. Maka hasilnya adalah ini. Apa itu 85? 85 3 3 Ya, 15,07. 15,07. Oke.
Kita lihat sama nggak ini di bawah ya. Sama, Pak. Oke, setelah itu kita langsung maju ke perhitungan lanjutnya. Nah ini kalau di sini asin maka kita pakainya apa? Shift sin kurung buka. Sorry, ini itu pakai shift sin ya karena itu rumusnya adalah asin maka shift sin. Oh iya di sini ada komponen A. A ini belum saya simpan karena A itu artinya adalah ini. Lintang tempat. Nah, kita simpan dulu huruf A-nya saja. Biar nanti nggak capek-capek nulis lintang tempatnya. Min 6 derajat, oke. Berapa itu? A-nya 51. 51, 65. 53,65. Sama ya. Save RCLA. Jadi simpan dulu. Kalau belum kamu simpan, ya ketik manual gitu loh. Sebenarnya seperti itu. Jangan sampai kalian terkecoh. A ini maksudnya yang A tadi. Kalau belum kamu simpan di A, berarti kamu ketik manual. Tapi lebih enaknya kalian simpan saja dulu. Ini. Oke, ini B sudah ada, M juga sudah saya simpan, berarti ini sudah aman. Kita langsung praktek perhitungannya. Shift sin, kurung buka sin A, alfa A berarti, dikali sin alfa B, ya, ditambah cos alfa A, kali cos alfa B, dikali cos alfa M. Kurung tutup masuk di huruf F ya, shift RCL F, langsung disimpan di F. Nah di sini hasilnya adalah 4 derajat berapa? 3, 30,25. Nah, saya apakah sama enggak di sini hasilnya? Sama ya? Sini tinggi hilal hakiki. Tinggi hilal hakiki itu apa sih? Tinggi hilal yang dihitung dari pusat bumi. Jadi ketinggian hilal dihitung dari pusat bumi. Nah nanti ini tidak kepake data ini. Yang kepake nanti adalah data tinggi hilal mar'i. Kalau tinggi hilal mar'i itu tinggi hilal dihitung dari si pengamat. Jadi beda ya. Kalau mar'i itu dihitung dari si pengamat posisinya di mana. Tapi kalau tinggi hilal hakiki itu dihitung dari titik pusat bumi. Nanti yang kita akan pakai untuk final tinggi hilal itu yang mar'i. Nah, caranya sebelum kamu mengetahui tinggi hilal mar'i, harus ngitung dulu yang hakiki dulu. Makanya ini meskipun nggak kepake nanti, tapi tetap harus dihitung. Oke. Selanjutnya di bawahnya sekarang. Kita kasihkan atan yaitu, atan berarti shiftan, kurung buka, tan alfa B itu sudah saya simpan B-nya, dikali cos alfa A, ya, bagi sin alfa M, dikurangi sin alfa A, ya, bagi sin bagi tan alfa M dikurung tutup sama dengan ini nggak ada simpanan, nanti langsung sama dengan ini adalah berapa itu? 7 derajat 23 menit 4,5. Nah, nanti kamu lihat di bawahnya sini, ini dihitung dari barat, pasti dari barat. Ke-nya ke utara atau ke selatan, kamu lihat ini positif atau negatif? Positif. Berarti kalau positif dari barat ke utara. Jadi seperti itu. Apakah sama enggak sebelumnya? Sama ya? Oke, sama. Selanjutnya ini beda azimut. Nah, beda azimut itu ends. Ends itu maksudnya di sini adalah perhitungan yang barusan kamu hitung, yaitu yang ini ya. Bukan yang ini. Ini enggak ada angkanya ini, tapi yang ini, yang atasnya. Pas. Nah, ini dikurangi C. C-nya belum saya simpan. C-nya itu ini. Jadi nanti kita pakai ends kurangi C. C-nya langsung ditulis saja. Enggak usah disimpan. Tapi langsung tulis saja 8 derajat 47 37,28.
Ini ada disimpan nggak ini? Nah, ini harus disimpan di huruf X, maka kita langsung simpan saja. Save RCL X. Nah, ini ada minnya, kita tulis minnya. Yang 1 derajat, berapa itu? 12,7 di sini ada keterangan juga. Hilal di utara matahari kalau dia plus, hilal di selatan matahari kalau dia min. Berarti ini karena plus atau min ini? Min, berarti ini di selatan matahari. Seperti itu. Paham ya? Karena ini min, maka ini di selatan matahari. Juga aslinya di sini juga ada keterangan juga, tapi saya lupa ngasih keterangan. Tapi nggak masalah. Kita lanjutkan ya. Dari situ paham ya, teman-teman? Oke, selanjutnya kita menghitung kemiringan hilal. Kemiringan hilal. Nah, kemiringan hilal ini coba kita bandingkan dulu. Datanya sama nggak? Selatan, apa ya? Oke, sama. Sekarang kemiringan hilal. Nah, kemiringan hilal ini ada rumusnya, ada ABS. ABS itu apa sih? ABS itu absolut. Absolut itu harga mutlak. Kalau harga mutlak itu biasanya nilainya nggak boleh ada negatifnya. Kalau ada negatifnya, negatifnya dibuang. Itu namanya harga mutlak, absolut. Nah, di sini itu cara ngitungnya gimana, Pak? Absolut ini kita abaikan saja. Ini kan absolut kurung buka dan kurung tutup terakhir ini. Nah, ini nanti yang kita hitung yang ini aja, yang di dalamnya kurung itu atan kurung buka X bagi F kurung tutup. Kurung tutupnya 1 aja. Nah, di sini langsung kita praktekkan shiftan berarti ya. Ini X-nya sudah saya simpan, F-nya juga sudah saya simpan di sini. Jadi langsung saja praktek, nggak usah disimpan lagi. Alpha X bagi alpha F dikurung tutup. Ini nggak ada penyimpanannya, berarti kita langsung sama dengan, nah ini di derajatan. Karena di sini ABS, maka min-nya nggak usah kalian tulis. Jadi 19 derajat. Di ABS itu fungsinya kalau ada min nggak usah ditulis gitu intinya. Absolut namanya, harga mutlak. Setelah itu kamu lihat sekarang di bawahnya ini ada keterangan. Kalau dia kurang dari 15, hilal terlentang. Hilal terlentang itu kayak perahu. Hilalnya kayak perahu, jadi tersenyum gitu. Itu namanya hilal terlentang. Nah, kalau lebih dari 15, nilainya lebih dari 15, kemungkinan 2. Kalau beda azimutnya itu positif, dia miringnya ke utara. Miring ke utara itu yang nyaplok itu yang pergi ke arah utara. Jadi seperti ini miring utara. Di barat ya, barat yang kita hadapi, kanannya barat itu adalah utara, kirinya barat itu selatan. Berarti nanti hilalnya nyaplok ke apa namanya? Utara. Jadi seperti ini. Kalau beda azimutnya itu negatif, nanti hilalnya miring ke selatan. Miring ke selatan itu seperti ini. Jadi kanan itu miring ke utara, selatan itu miring ke ya apa namanya? Ke kiri itu miring ke selatan. Jadi kamu lihat sekarang, ini lebih besar dari 15 atau kurang dari 15? Lebih besar. Nah, lebih besar. Nah, terus kita lihat sekarang, beda azimutnya min atau plus? Azimut. Beda azimut. Plus min. Nah, maka kalau min, dia miring ke atas. Jadi nyaploknya ke sana. Min. Ke kiri. Hilalnya bentuknya seperti itu nanti. Nah, terus koreksi hilal, tinggi hilal. Ini paham ya ini? Paham ya? Bisa ya? Saya teruskan ya. Ini waktunya sedikit ini. Kita masih banyak ini. Oke, koreksi tinggi hilal. Ini F. F-nya sudah ada, E-nya
I-nya sudah ada juga ya? Oh, udah. Kita langsung masukkan rumusnya. Alpha F dikurangi alpha Y dikali cos alpha F ditambah alpha E. Karena ini simpanannya sudah saya simpan semua, maka ini langsung bisa dihitung. Nah, ini enggak ada disimpan ya, maka tadi saya langsung sama dengan ini 3 derajat. Nah, 24, oke, 10,6. Terus yang ini yang inti, jadi ini nanti ini sama enggak? Hasilnya sudah sama ya? Coba saya lihat dulu. Sama ya? Oke, sama. Sekarang untuk yang tinggi hilal mar'i. Tinggi hilal mar'i itu kita pakai ENS. Maka kalian harus hati-hati. Kalau perhitungan di kalkulator kalian itu enggak pas di atasnya ini, kalian ENS-nya ini ganti dengan angka saja. Ketik manual saja. Tapi kalau pas angkanya perhitungan terakhir kamu sudah pas dengan angka yang barusan kamu hitung ini, maka kita langsung bisa pakai ENS. Nah, ini rumusnya langsung ENS tambah kurung buka 0,01695 dibagi tan kurung buka ENS ditambah 7,31 dibagi kurung buka ENS ditambah 4,4 dikurung tutup, kurung tutupnya 3 kali, ditambah 0 derajat 1,76 menit dikali akar tinggi tempatnya 20. Langsung simpan di C. Shift RCL C. Diderajatkan, maka hasilnya adalah 3 derajat 45 26,61. Nah, seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada keterangannya. Jadi kalau ini positif, ini kan positif ya, maka dia hilalnya di atas ufuk. Kalau negatif, dia di bawah ufuk. Dia tenggelam, hilalnya nggak kelihatan. Hilalnya berada di bawah permukaan air laut, jadi tenggelam di ufuk, di bawah ufuk. Jadi ini positif berarti hilalnya berada di atas ufuk. Selanjutnya elongasi. Ini kasih keterangan sendiri ya. Saya lupa kasih keterangan ini. Nah, ini elongasi ini langsung saja kita praktekkan. Di sini elongasi kita pakai ada D. D ini belum saya simpan tadi. Nah, D kan belum ya. Oh, D itu belum. D itu maksudnya adalah ini. Nah, ini tinggi matahari. Kita simpan dulu huruf D-nya biar mudah. Berapa itu? 0 derajat 58 19,48 RCL D. Oke, setelah kita simpan D, kita baru bisa ini. Ini D sudah kita simpan, C sudah kita simpan barusan ini, X sudah kita simpan, yang ini sudah kita simpan. Berarti kita langsung bisa praktekkan, AC-kan dulu biar kosong. Apa itu rumusnya? Shift cos kurung buka sin alpha D kali sin alpha C ditambah cos alpha D kali cos alpha C kali cos alpha X, ya kan? Kurung tutup langsung sama dengan karena nggak ada disimpan. Ini hasilnya adalah 4 derajat 59,7. Nah, di sini apakah sama nggak maksudnya? Atas ufuk, oke, sama ya. Oke, sama. Selanjutnya yang beda tinggi ini kalian tinggal kurangkan C kurangi D, berarti langsung AC-kan C sudah kita simpan, D juga sudah simpan, berarti
C kurangi alfa D. Langsung sama dengan. Nah, ini hasilnya berapa? 4 derajat. 43 menit. 6,09. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Ini sebenarnya tulisannya seperti ini, inci. Di sini tulisannya adalah senti. Ini cahaya hilal, besar cahaya hilal. Cahaya hilal besarnya berapa? Nah, ini kita hitung. Caranya menggunakan rumus ini. Ini X sudah kita simpan, C sudah kita simpan. Kita langsung saja praktek perhitungannya. Akar kurung buka alfa X ya kuadrat itu pakai ini x kuadrat itu bisa ditambah alfa C kuadrat dikurung tutup dibagi 15. Nah, di sini nggak ada penyimpangan, kita sama dengan langsung. Hasilnya adalah 0,26. Kita boleh tulis 0,3 lah, kita bulatkan. Jadi 6 ini kan di atas 5 ya. 6 kan di atas 5, kita bulatkan jadi 1, jadi 0,3. Nah, untuk jadi senti harus dikalikan 254. Jadi ini langsung kita n sekali 2,5. Hasilnya ini jadi senti. Sentinya berarti 0 berapa? Kita bulatkan 0,7. Ini 6. 7. Setelah namanya 7. 7 ini kan lebih dari 5. Kita bulatkan jadi 1, jadi 0,7. Apakah sama nggak sama yang beda tingginya sama? Nah, sama ya. Oke, selanjutnya ini ngebut ya ini karena waktunya hampir habis, nggak apa-apa. Ini kita menuju ke perhitungan nisfu fudlah. Shift sin langsung buka kurung buka sin alfa ya dikali sin alfa B dibagi cos alfa A dikali cos alfa B kurung tutup sama dengan hasilnya berapa itu? Ya, 0 derajat 48 48 52,32. Nah, nanti setelah itu koreksi nisfu fudlah. Jadi koreksi. Nanti ini nilai ini akan dikoreksi. Nah, ini ada dua cara. Ini untuk yang positif, ini yang negatif. Jadi ini rumus bawah. Paham ya? Jadi ini karena negatif kita pakai rumus yang di bawah. Langsung saja 90 ditambah N itu yang barusan kita hitung ini ditambah alfa Y ya dikali alfa Y dikali cos N ya cos N dikurangi 0,575 dikurangi alfa E ya dikurangi 0 derajat 1,76 menit dikali akar 20. Ini langsung kita simpan di huruf D, shift LLD. Dengan D ya. Nah, kita derajatkan hasilnya berapa itu? 89 derajat 8 menit 13,25. Ini sama enggak sama yang namanya tadi? Sama ya? Oke, sama ya. Nah, ini selanjutnya ini tinggal selanjutnya itu rumus lama hilal di atas ufuk atau lak. D itu sudah kita simpan, M sudah kita simpan juga kelihatannya ya. M sudah kita simpan juga. Berarti langsung saja kurung buka alfa D dikurangi alfa M dikurung tutup dibagi 15 hasilnya berapa?
Jadi ini hasilnya adalah 16 menit ya. 19,88 detik. Jadi lama hilal di atas ufuk 16 menit 20 detik lah, seperti itu. Selanjutnya waktu terbenam hilal, itu caranya huruf hakiki ditambah Y. Y-nya sudah kita simpan. Sorry, ini disimpan di Y ya. Sorry, ini belum saya simpan di Y. Nah, ini sudah saya simpan di Y. Baru setelah itu huruf hakiki mana? Ini ya, kita tulis saja ditambah Y ya tadi rumusnya. Jadi 17 derajat berapa itu? 41 42,15 ditambah dengan Y. Y-nya sudah saya simpan tadi. Terus hasilnya berapa? Sama dengan 17. 28 2,03. Nah, ini adalah batas terakhir kalian meru'yah. Jadi kalau meru'yah sudah jam segini, itu sudah selesai ru'yahnya harusnya. Jadi karena hilalnya sudah tenggelam. Ngapain kalau sudah tenggelam di ru'yah? Kan nggak bisa. Jadi ini adalah batas terakhir kalian melaksanakan ru'yah. Itu waktu hilal terbenam. Dan terakhir adalah arah hilal terbenam. Terbenamnya hilal. Kita masukkan siftan, kurung buka, tan, alfa B, ya, dikali cos alfa A dibagi sin alfa D dikurangi sin alfa A dibagi tan alfa D kurung tutup sama dengan hasilnya adalah 6 derajat apa 53 2,2. 2,12 detik. Nah, ini lihat, ini dari barat itu pasti. Terus kalau positif negatif itu Positif. berarti dari O ke U. Utara. Jadi ini sudah selesai semua. Nah, nanti kesimpulannya tinggal kalian kopas saja apa yang telah kamu kerjakan di atas. Contoh nih, istimewa akhir apa ini? Istimewa akhir Sa'ban. Jadi istimewa akhir Sa'ban 1442. Ini kalian tulis di sini. Nah, ini terjadinya pada ijtima'nya terjadi pada hari apa, pasaran apa, tanggal berapa ini kan? Kan ijtima' terjadi pada tanggal 12 April. Nah, ini 12 April itu Senin Pon. Kita kupas. Pas untuk ini saja. Ini jamnya jam berapa? Pukulnya pukul berapa? Ijtima'nya terjadi. Ijtima' terjadi itu pukulnya ini. Pukul 9.30 kita kupas saja di bawah. Ini cuma ngopas-ngopas saja yang ada di atas sudah kita kerjakan. Nah, ya. Nah, ini yang agak sedikit kalian perhatikan di sini. Huruf hakiki itu malam apa? Malamnya itu adalah ini kan istimanya ya. Selanjutnya kan huruf hakiki kita menghitungnya malam, berarti malam apa ini? Malam Selasa. Karena kita istimanya Senin, kita menghitung matahari terbenamnya kan malam Selasanya. Nah, kita tulis malam Selasa. Nah, ini huruf hakikinya kita kopas. Nah, ini dikopas, ditaruh di bawah. Gitu aja ini. Nah, ini kita kopas semuanya ya sampai kalian bisa mendapatkan data seperti ini. Ini sudah benar nih. Benar ya. Nah, ini sampai kalian mendapatkan data seperti ini. Jadi datanya seperti ini nanti. Ini coba kopas saja. Nah, ini saya kasih sedikit materi. Sedikit. Ini kan belum tahu. Ini sebenarnya ini sudah masuk tanggal 1 atau masih 30. Caranya ini harus digabungkan dengan kriteria. Contoh nih, kriteria Mabins ya. Kriteria Mabins ya.
Kalian masih ingat kriteria Mabim itu bagaimana? Kriteria Mabim itu ada dua, boleh milih antara salah satu. Contoh ini, tinggi hilal 2, elongasi 3. Itu pilihan pertama. Yang pilihan kedua, tinggi hilal 2, umur hilal 8 jam. Sekarang kita lihat di atas ini. Ya, tinggi hilal 2, elongasi 3. Kita lihat di pertama ini. Coba lihat yang merah ini. Tinggi hilal 2. Ini sudah memenuhi belum? Teman-teman, tinggi hilal minimal 2. Ini sudah memenuhi belum? Belum. Ini tinggi hilalnya berapa? Sudah. Tingginya 3. Berarti sudah memenuhi karena ini Memenuhi. tinggi hilal minimal 2. Ini 2 itu maksudnya minimal 2. Elongasi minimal 3. Umur hilal minimal 8 jam. Sekarang lihat. Elongasinya sudah memenuhi belum? Sudah. 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 Berarti ini sudah memenuhi. Yang ini sudah memenuhi. Sekarang yang bawah. Tinggi hilalnya sudah memenuhi 2 ya tadi. Sekarang umur hilal sudah memenuhi belum? Lebih 10 menit. Sudah ya? Ya kalau sudah lebih itu nggak masalah, berarti ini sudah memenuhi. Kalau sudah memenuhi, maka bisa dipastikan besoknya sudah tanggal 1. Apa itu? Ramadan. Kita kan pasti ngitungnya akhir Sya'ban, berarti 1 Ramadan. Nah, ini tanggal berapa berarti? Besoknya sudah tanggal 1. Kamu lihat di sini kan? Nah, kalian tadi kan ngitungnya tanggal 12 April. Berarti besoknya itu berarti tanggal berapa? 13 April. Nah, berarti harinya hari apa? Selasa. Ponnya setelah pon apa? Oke, jadi Selasa Wage 13 April 2021. Jadi seperti ini. Nah, ini contoh saja ketika kalian sudah paham kriteria Mabim, kalian bisa mencocokkan dengan kriteria Mabim dan bisa menentukan tanggal satunya itu besok atau besoknya lagi. Nah, dengan cara seperti tadi. Jadi antara hisab dan kriteria nggak akan bisa lepas. Hisabnya itu sebagai ini, mengetahui kesimpulan ini, angka-angka saja. Terus kesimpulan yang terakhir itu harus digabungkan dengan kriteria. Kriteria apa yang kamu pakai? Kalau kriteria Mabim berarti sudah tanggal 1 Ramadan sudah masuk tanggal 1, yaitu Selasa Wage 13 April 2021. Itu ya, paham? Kalau tidak memenuhi berarti belum masuk. Diundur 1 hari. Paham ini? Silahkan ditanyakan. Ini sudah lebih dari waktunya ya. Belum ya? Silakan ditanyakan, masih ada 4 menit. Ada yang mau tanya? Ini sudah tuntas loh. Sudah tuntas ini. Ada yang mau tanya? Silakan. Kelihatannya masih bingung semua ini ya. Pak, untuk Gimana Mas Abdurrahman? itu kan tadi kriteria Mabim kan kalau belum terpenuhi berarti mundur 1 hari. Gimana kalau Kriteria Mabim kalau tidak terpenuhi keduanya, maksudnya 1 jam yang jadi terpenuhi. gini, kalau Pak. jadi contoh. Kalau seandainya kriteria Mabim ini salah satunya tidak terpenuhi, contoh di sini terpenuhi, elongasinya sudah lebih dari 3, tinggi hilalnya sudah lebih dari 2, ini sudah memenuhi, tetapi ketika kalian menuju ke kriteria pertama itu tidak memenuhi, maka masih tetap tanggal 1, karena ini pilihan. Kalau kriteria Mabim itu milih salah satu kriteria. Nah gitu Mas. Tapi kalau nggak terpenuhi semuanya, contoh, nah ini harus diundur. Tanggal 1 Ramadannya bukan Selasa Wage, tapi apa? Rabu Kliwon.
kalau nggak terpenuhi dengan kriteria ini. Jadi paham ya? Jadi kalau ini salah satu terpenuhi masih bisa, karena kriteria Mabim tuh milih satu. Kalau nggak nomor satu ya nomor dua. Tapi kalau tidak terpenuhi semuanya, berarti memang harus diundur 1 hari. Itu tanggal 14 April. Oke, Mas. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Ada yang mau tanya lagi? Nggak ada? Berarti sudah saya anggap bisa ya. Nanti kalian pelajari sendiri. Ini saya akan share langsung ke teman-teman sekalian. Nanti kalian akan pelajari sendiri. Nanti kalau seandainya masih bingung, kalian tanyakan saja, saya beri lewat saya. Nanti insya Allah kalau saya kosong, saya akan angkat jelaskan. Dan ini tolong Mas Gozi, ini direkam nggak? Nah ini nanti kalian bisa lihat juga di rekaman itu kalau kalian pengen buka-buka kembali pelajarannya, silahkan dilihat. Oke, kita langsung saja ke ini sudah selesai ya. Ini saya